Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Fifah dengan NIM 24101172200036 dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang 4 metode pembelajaran yang inovatif, yaitu yang pertama adalah PJBL, Project Based Learning, kedua adalah PBL, Problem Based Learning, kemudian ada Case Method, dan yang terakhir adalah Flip Classroom. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana metode-metode ini bisa menjadi solusi kita dalam menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa saat ini dunia pendidikan tengah mengalami masalah yang begitu serius, yaitu tentang bagaimana caranya agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan dapat menjadikan siswanya memiliki keterampilan dari abad 21, yaitu berupa keterampilan agar dapat berpikir kritis, kolaboratif, serta dapat memecahkan suatu masalah. Nah, sedangkan dapat kita temui bahwa saat ini proses pembelajaran yang dahulu atau tradisional, yang mana hal itu hanya berpusat kepada guru, itu tidak lagi relevan untuk menyelesaikan atau menangani masalah-masalah tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa ada 4 metode belajar inovatif yang dapat kita gunakan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu PJBL atau Project Based Learning. Menurut Thomas, tahun 2000, metode belajar PJBL adalah metode belajar yang memfokuskan pada proyek nyata sebagai media belajarnya, yang mana dari sana nantinya murid akan belajar secara aktif agar dapat menghubungkan antara teori dan penerapannya di dunia nyata. Nah, kemudian yang kedua adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi menurut Barrows dan Tamblyn tahun 1980, mereka mengatakan bahwa PBL ini adalah proyek belajar atau metode belajar yang berfokus kepada siswa, yang mana nantinya para siswa di sini akan melewati atau mempelajari suatu masalah yang belum terstruktur. Jadi di sini nantinya siswa akan belajar agar dapat berpikir kritis, mencari solusi, dan memecahkan masalah yang sedang dilaluinya, masalah yang sedang terjadi di sekitarnya, baik nantinya secara kelompok maupun secara individu. Kemudian ada juga yang namanya case method. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa case method ini adalah metode belajar yang berfokus pada kasus nyata, yang berbasis pada kasus nyata, yang mana dari sinilah nantinya para mahasiswa menjadi mampu untuk memecahkan suatu masalah, berdiskusi, serta mengambil keputusan berdasarkan teori-teori yang telah mereka pelajari. Yang terakhir adalah Flip Classroom. Jadi Flip Classroom ini menurut Bernan dan Sams tahun 2012, yang mana mereka sendirilah yang menjadi pelopornya di sini. Menurut mereka, metode ini adalah ketika para siswa diharuskan untuk belajar terlebih dahulu di rumah, agar waktu di sekolah nantinya mereka bisa langsung mendiskusikan, melakukan latihan, serta mendalami pemahaman tentang pembelajaran yang telah mereka pelajari sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita tahu bahwa keempat metode belajar tersebut tentunya memberikan kita solusi untuk dapat melewati atau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat ini. Jadi, keempat metode tersebut memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama adalah menjadikan siswa lebih aktif selama pembelajaran. Yang kedua, memberikan pemahaman konsep yang lebih mendalam melalui penerapan langsung selama pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kolaboratif, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan nyata bagi mereka. Gimana sih teman-teman cara penerapan metode-metode tersebut dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang Flip Classroom. Jadi Flip Classroom ini memungkinkan siswa agar dapat menghafal grammar atau vocabulary mereka terlebih dahulu di rumah, agar nantinya ketika di sekolah mereka bisa langsung
mempraktekannya ketika berdiskusi atau speaking di kelas. Kemudian ada yang namanya PJBL. Jadi PJBL ini bisa kita terapkan dalam bahasa Inggris, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Contohnya yaitu dengan melakukan proyek presentasi. Misalnya dengan proyek presentasi tentang bagaimana budaya-budaya negara yang berbahasa Inggris seperti itu. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah PBL dan CAS method. Jadi kedua metode ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis dialog atau teks dalam konteks nyata, yaitu tentang masalah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan tentang 4 metode pembelajaran yang inovatif, yaitu PJBL, PBL, CAS method, dan Flip Classroom. Sekali lagi saya ingin mengingatkan agar kita sebagai guru dan murid untuk selalu terbuka tentang metode pembelajaran, agar nantinya kita selalu bisa mencari dan menetapkan metode pembelajaran yang cocok untuk murid-murid kita. Dan dengan adanya video ini, saya harap bisa memberikan wawasan dan inspirasi agar nantinya kita bisa terus maju berinovasi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.